Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mawardi, SPD, MPD, CPSS. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan membedah secara keseluruhan materi Bahasa Inggris kelas 8 untuk Madrasah Sanawiyah atau MTS dan juga untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Baik, yang pertama ini kita menggunakan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell, dan buku ini untuk siswa-siswi kelas 8 MTS SMP. Ini memiliki hak cipta pada tahun 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilindungi oleh undang-undang. Adapun semester ganjil atau semester 1 terdapat 6 chapters yang akan dipelajari atau dibahas, dan kemudian pada semester 2, semester genap itu terdapat 7 chapters atau bab yang akan dibahas. Dan berikut adalah isi lampiran daripada masing-masing chapters ya. Ini first chapters. Untuk chapter pertamanya ini sebagaimana tadi kita sebutkan ada 6 ya. Ada 6 chapters. Yang pertama ini it's English time, kemudian we can do it and we will do it sampai dengan our busy roads. Ini adalah first semester. Kemudian the second semester atau semester keduanya ini start dari my uncles is a zookeeper, what are you doing, sampai dengan we got a lot of histories. Ini semuanya terdapat 7 chapters. In this chapters 1 kita akan sedikit review ataupun sedikit pembahasan umum saja ya, seperti apa gambaran pada chapter 1 nantinya, apa yang akan dijelaskan, apa yang akan kita mempelajari, apa yang akan kita pelajarinya. In these chapters, chapter 1 ya, judul atau topik utamanya adalah It's English Time. Ini adalah waktunya berbahasa Inggris. We will learn to get attention. Kita akan memperoleh atensi, kita akan memperoleh perhatian daripada orang lain. Nah, cara memperoleh perhatian itu seperti apa? Apa pengucapan-pengucapan dalam bahasa Inggrisnya? Bagaimana cara kita mendapatkan perhatian dari orang lain? Secara umum misalkan kita sebutkan seperti ini. Attention please. Mohon perhatiannya. Jadi sebelum kita memulai sesuatu pembicaraan, kita akan meminta orang memperhatikan kita terlebih dahulu, baru kita memulai untuk berbicara. Sama seperti mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu merupakan bagian daripada atensi. Dan dalam bahasa Inggris nanti ada banyak sekali. Please silent, I want to speak something. Boleh. Attention please, dan segala macamnya. Itu merupakan bagian daripada how to get attention. How to get attention. Bagaimana cara mendapatkan perhatian dari orang lain. Itu akan dibahaskan. Yang kedua adalah to check if we are understood. Untuk mengecek atau mencari tahu apakah kita sudah paham ataupun lawan bicara kita sudah mengerti apa yang akan kita ataupun apa yang sudah kita bicarakan. Nah, di sini to check if we are understood, untuk mencari tahu apakah kita sudah mengerti atau belum, ini bisa kita tanyakan dengan menggunakan do you understand? Do you with me? Do you understand? Are you with me? Do you listen to me? Dan segala macam. Ini akan dibahas nanti secara detail di bukunya. Itu hanya gambaran umum saja. Kemudian to show appreciation, menunjukkan rasa apresiasi, menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengar dia, apakah dengan angguk kepala ataupun mengatakan, oh ya, is that true? Apakah itu benar? Oh, it's very good. Itu bagus sekali dan segala macam. Dan untuk menyatakan pendapat, oh ya, menurut saya juga bagus, yang terakhir dan segala macam. Ini yang akan kita diskusikan pada chapter 1. In chapter 2 pada bab kedua ini ya, judul secara umum adalah we can do it and we will do it. Kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Kita mau dan mampu. Di sini ini yang akan kita bahaskan tentang mau dan mampu. We will learn, kita akan mempelajari to state that we can do something.
untuk menyatakan bahwa kita bisa atau mampu melakukan sesuatu. Yang kedua adalah to state that we will do something. Ini adalah perbedaan mau dan mampu yang akan dibedah di sini. Bagaimana penggunaan can itu sendiri. Bagaimana penggunaan will itu sendiri. Ini yang dibahas pada chapter kedua. Bisakah kamu memainkan gitar untukku? Ini adalah tentang kemampuan. Tentang kemampuan. Bisakah kamu bermain gitar untukku? Ini adalah tentang kemampuan. Kalau memang seseorang tidak mampu, jadi dia tidak bisa bermain. Tidak bisa memainkan gitar. Dan yang kedua, yang terakhir adalah will, akan, mau atau bersedia. Will you play guitar? Maukah kamu bermain gitar untukku? Ya, kalaupun dia hebat, kalau dia mampu, tapi kalau dia nggak mau, maka gitar itu tidak akan berbunyi. Dan segala macam. Nanti kita akan bahas secara detail di chapter 2 ini. Dan yang berikutnya adalah chapter 3. We know what to do. Kita tahu ya apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang akan kita lakukan. In this chapter 3, kita akan membahas tentang we will learn to give suggestions and to state rules and obligation. Memberi saran. Bagaimana cara memberi saran? Ini akan dibahas pada chapter 3. Dan untuk menyatakan aturan ataupun syarat. Ini juga akan dibahas pada chapter 3. Kalau menurut saya, kamu harus ke dokter karena kondisi badanmu panas. Saya rasa kamu harus belajar sekarang karena besok ujian. Itu semua memberi pendapat dan segala macam. Ini akan kita bahas. Bagaimana cara menggunakan bahasa Inggrisnya? Ya, kita harus cari tahu sama-sama besok ataupun pada pertemuan berikutnya. In chapter 4, come to my birthday, please. Ini adalah bagaimana cara kita mengundang orang lain. We will learn to invite someone to do something, to give instructions, and to ask for the permission. Ya, ini pada bagian ini kita belajar bagaimana cara mengundang orang lain kepada kita. Misalkan, could you come to my house at 3 today? Maukah kamu datang ke rumahku? Ataupun dengan bahasa-bahasa yang lain. Nanti akan banyak sekali. Ataupun memberi instruksi. Please turn off the lamp. Please take on. Ataupun yang lain-lain. Please open the door. Ataupun yang lain-lain. Itu memberi instruksi. Sedangkan memberi atau meminta izin, may I take your pen? Ataupun kita tanya yang lain, may I sit here? Ataupun may I go to the toilet? Dan segala macam. Ini adalah bagaimana cara meminta permisi. Di sini juga dijelaskan, berarti ada 3 di sini, bab 4 ada 3. Dan bab 5. Di sini adalah chapter 5. Ini adalah membahas tentang I am so happy for you. Ini jelas-jelas sekali tentang membahasnya adalah how to make a greeting card. Bagaimana cara membuat kartu ucapan. Ini yang kita diskusikan pada bab 5. Secara keseluruhan, berarti pada materi bahasa Inggris kelas 8, ini kita menggunakan buku yang ini ya, When English Rings a Bells. Kemudian ada 6 bab di semester 1 dan 7 bab di semester 2-nya atau semester genap. Dan pada bab 1 kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan perhatian dari orang lain dan bagaimana cara mengucapkan itu supaya orang mendengar kita dalam bahasa Inggrisnya dan mengecek tentang seseorang mengerti atau tidak apa yang kita sampaikan. Kemudian menunjukkan sikap apresiasi terhadap orang yang sedang berbicara. Dan yang terakhir untuk memberitahu what we or other people thinks of something. Pendapat kita tentang apa yang kita dengarkan atau sesuatu yang lainnya. Kemudian pada bab kedua kita akan menyatakan tentang mau dan mampu. Dan kepada bab 3 kita akan membahas tentang bagaimana cara memberi saran dan untuk menyatakan sesuatu aturan ataupun syarat. Dan bab keempat kita membahas tentang bagaimana cara mengundang seseorang, memberi instruksi, dan juga meminta izin ataupun permisi.
Sedangkan bab 5 kita di sini akan belajar bagaimana cara membuat kartu ucapan atau greeting card, dan yang terakhir di sini adalah menunjukkan sikap keberadaan kita terhadap sesuatu benda ataupun hal yang sedang terjadi di antara kita. Baik, itulah tadi secara keseluruhan gambaran umum buku yang akan kita pelajari di kelas 8 untuk tingkat MTS ataupun tingkat SMP se-Indonesia. Semoga pemaparan secara umum ini sangat bermanfaat untuk semuanya dan kita akan bisa mengikuti per chapternya secara rinci pada video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon terus support channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.